Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya nak. Berjumpa lagi dengan Bunilam dalam pembelajaran tematik tema 5 tentang cuaca. Nah, anak-anak, di sini Bunilam akan memberikan informasi bahwa iklim, cuaca, dan musim merupakan 3 kata yang memiliki arti berbeda namun saling berkaitan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah yang kecil dalam waktu yang singkat. Sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Ingat ya nak, iklim kondisi cuaca dalam waktu yang panjang. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah yang kecil dalam waktu yang singkat. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Oke anak-anak, berbeda ya antara iklim, cuaca, kemudian musim. Kita lanjut. Ada perbedaan cuaca dan musim. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama, cuaca meliputi daerah tertentu saja, sedangkan musim meliputi daerah yang luas. Cuaca pengamatan waktu selama 24 jam, sedangkan musim pengamatan waktu selama 11 sampai dengan 30 tahun. Cuaca sifatnya cepat berubah atau tidak stabil, sedangkan musim sifatnya stabil dan sulit berubah. Kemudian, prediksi cuaca mudah dilakukan, sedangkan musim, perkiraan musim sulit dilakukan. Ya anak-anak, berbeda ya antara cuaca dan musim. Kita lanjut. Penyebab musim di Indonesia itu dipengaruhi oleh adanya garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa di sini biasa disebut dengan garis ekuator atau garis hayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama untuk membelah antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi garis yang membentang membagi 2 kutub sama besar disebut dengan garis khatulistiwa. Ada 13 negara yang terletak di garis khatulistiwa dan salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Di Indonesia ada 8 provinsi yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua. Berikut ini Bunilam tampilkan sebuah gambar yang merupakan tubuh khatulistiwa yang ada di Indonesia, tepatnya berada di kota Pontianak. Ya. Kemudian, Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Tropis ini terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi dari mulai bulan Maret sampai dengan September, sedangkan musim penghujan dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Februari. Seperti sekarang ini kita masuk di bulan Januari, sedang muncul adanya musim hujan. Di negara lain ada yang memiliki 4 musim, yaitu di benua Eropa atau contohnya di negara Jepang. Negara Jepang ini memiliki 4 musim. Kalau tadi 2 musim kemarau dan hujan, kalau di Jepang ada 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Ini merupakan musim yang terjadi apabila di sebuah negara terdiri dari 4 musim. Kita lanjut. Pengaruh keadaan cuaca itu bisa berpengaruh kepada makanan, pakaian, dan pekerjaan. Kita bahas satu-satu ya. Makanan pada musim kemarau biasanya lebih pas untuk memakan makanan dan minuman yang dingin. Sedangkan musim hujan sebaliknya, lebih pas memakan makanan dan minuman yang hangat agar bisa menghangatkan tubuh. Kemudian ada pakaian. Pakaian yang dipakai pada musim tertentu itu berbeda. Contohnya pada musim kemarau,
Lebih tepat memakai pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat. Sedangkan pada musim hujan, lebih baik memakai pakaian yang tebal agar bisa menghangatkan tubuh. Nah, selain ketebalan, warna pakaian pun berpengaruh. Yang pertama, Bunda menjelaskan, warna hitam atau warna gelap ini tidak dianjurkan atau tidak disarankan dipakai pada saat cuaca panas karena bersifat menyerap cahaya matahari. Warna hitam dan warna gelap sifatnya menyerap cahaya matahari sehingga membuat tubuh panas tersengat pancaran matahari. Sebaliknya, warna putih atau warna terang itu sangat dianjurkan pada saat cuaca panas karena bersifat memantulkan cahaya. Jadi warna putih atau warna terang bersifat memantulkan cahaya sehingga tidak membuat tubuh panas terkena sengatan pancaran matahari. Jadi diingat-ingat ya nak, kalau lagi panas gunakan pakaian yang berwarna putih atau warna-warna yang terang agar badan kalian tidak tersengat secara langsung oleh pancaran matahari. Nah, lanjut, pekerjaan yang dipengaruhi oleh cuaca. Yang pertama ada petani, ada nelayan, ada pilot, ada petani garam. Petani di sini biasanya menanam padi pada saat musim hujan dan memanen pada saat musim kemarau. Bayangkan kalau misalnya sehabis petani menanam padi kemudian terjadi kemarau kepanjangan, maka hasil panennya tidak bagus. Bisa jadi yang ditanam bisa gagal. Begitupun dengan nelayan, pada saat air pasang, ombak naik, maka dia tidak bisa pergi untuk mencari ikan. Kemudian ada pilot. Pilot di sini pun bekerja dengan memantau cuaca. Apabila cuaca buruk, maka penerbangan akan dipending atau diundur. Lalu yang terakhir ada petani garam. Petani garam ini baru akan bisa membuat garam pada saat cuaca panas untuk mengeringkan air laut menjadi kristal-kristal garam. Selanjutnya ada pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh cuaca. Mau hujan, mau panas, pekerjaannya tidak berpengaruh. Yang pertama ada guru, ada arsitek, pegawai kantor, dan yang terakhir ada penjahit. Ini merupakan pekerjaan yang tidak dipengaruhi oleh cuaca. Nah, anak-anak, pada saat musim hujan, biasanya anak-anak sering sekali main hujan. Padahal, dengan bermain hujan bisa membuat sakit. Nah, bagaimana sih sikap kita jika melihat teman yang sering bermain hujan? Iya benar, kita harus memberikan saran, ya. Masih ingat semester 1 kita pernah membahas tentang kalimat saran, yaitu kalimat yang berisi himbauan atau anjuran kepada seseorang. Kata yang mengawali kalimat saran yaitu disebut kata saran. Contohnya ada sebaiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Penulisan kata saran antaranya ada dua ya. Yang pertama, setelah kata saran itu tadi sebaiknya, seharusnya, lebih baik, saya harap, itu kata saran. Setelah kata saran diberi tanda koma, baru kemudian berikan sarannya apa. Kemudian kalimat saran diakhiri oleh tanda titik, ya. Diperhatikan. Pertama kalian pilih kata sarannya apa, kemudian beri tanda koma, setelah tulis sarannya, kemudian yang terakhir beri tanda titik. Ya anak-anak. Oke, cukup sekian penjelasan dari Gumilang. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa mencatat informasi penting yang telah Ibu sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi link absen dan kegiatan ibadahnya ya nak. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.